Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan makna dari wazan fa'ala dan wazan tafa'ala. Berdasarkan referensi yang saya punya dari salah satu kitab khusus shorof, akan menjelaskan makna wazan fa'ala dan makna wazan tafa'ala. Yang pertama dari makna wazan fa'ala. Makna wazan fa'ala ini saya cantumkan ada 3. Yang pertama adalah al-musyarakah. Maksudnya yaitu berbarengan atau berserikat. Yang dimaksud dengan musyarakah sendiri yaitu wahiyya ad-dilalatu ala annal fi'la hadithun minal fa'ili wal maf'uli ma'an. Yaitu menunjukkan bahwa fi'il atau kata kerja tersebut atau perilaku tersebut itu timbul dari fa'il dan timbul juga dari maf'ul. Jadi pekerjaannya ini dilakukan oleh fa'il dan dilakukan oleh maf'ul juga secara bersamaan. Fa'anta idza qulta mathalan, jika kamu berkata seperti ini, daraba Zaidun Amron, Zaid telah memukul Amr. Kana makna hadhil jumlah anna Zaidan daraba Amran. Maka makna dari daraba Zaidun Amran yaitu Zaid telah memukul Amr. Maksudnya anna darba hadithun min Zaid wahdah, bahwa pukulan tersebut timbulnya hanya dari Zaid. Itu Zaid doang yang memukul. Amma idza qulta, adapun jika kamu berkata seperti ini, Doroba Zaidun Amron, mengikuti wazan fa'ala. Doroba Zaidun Amron, kana ma'nal jumlah anna Zaidan doroba Amron kama anna Amron doroba Zaidan. Maka maknanya yaitu Zaid memukul Amr sebagaimana Amr juga memukul Zaid. Jadi Zaid memukul Amr, Amr memukul Zaid. Nah, ini timbul dari fa'il dan timbul dari maf'ul dorobanya atau memukulnya. Fadarbu hadithun minal isnain. Maka pukulan tersebut itu timbul atau dilakukan oleh kedua belah pihak. Itu yang dimaksud dengan al-musyarakah. Yang kedua yaitu al-mutaba'ah. Maksud mutaba'ah di sini yaitu ad-dilalatu ala adamin qita'il fi'li. Menunjukkan bahwa tidak terputusnya suatu pekerjaan, tidak terputusnya suatu pekerjaan konsisten atau dawam al-mutaba'ah terus-terusan. Contohnya ini, misal taba'tu darsa. Saya mengikuti pelajaran. Dalam arti ini terus-terusan mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Itu maknanya yaitu taba'tu, maknanya al-mutaba'ah. Atau misalkan darastu, saya belajar. Misalkan darastu, saya belajar. Nah, belajarnya itu terus-terusan belajar. Yang ketiga yaitu ad-dilalah. Ad-dilalah ala anna syai'an sahibu sifatin yadullu 'alaiha al-fi'lu. Menunjukkan bahwa sesuatu itu menjadi pemilik sifat yang ditunjukkan oleh pekerjaan. Menunjukkan sesuatu itu menjadi pemilik sifat yang ditunjukkan oleh pekerjaan. Pemilik sifat ya. Contoh, aqabtu amron. Saya telah menghukum Amr misalkan. Nah, maka itu sama dengan ja'altuhu dha uqubah. Saya menjadikan Umar sebagai orang yang memiliki sifat dihukum. Gitu. Tadi kan nomor 3 itu ad-dilalah, menunjukkan bahwa sesuatu di sini adalah Amr. Menunjukkan bahwa Amr sahibu sifatin, dia menjadi pemilik sifat ya dulu alaihil fi'lu, yang ditunjukkan oleh fi'il, yang ditunjukkan oleh aqabtu. Tuh. Jadi makna wazan fa'ala di dalam lafaz aqabtu amran yaitu ad-dilalah anna syai'an sahibu sifatin yadullu 'alaiha al-fi'lu, menunjukkan bahwa si Amr ini pemilik sifat
yang ditunjukkan oleh aqabtu atau uqubah, sehingga maknanya yaitu ja'altuhu dha uqubah. Saya menjadikan Amr sebagai orang yang memiliki sifat dihukum, gitu. Atau sifat hukuman, yang memiliki sifat hukuman. Nah, itu 3 makna masyhur yang dimiliki oleh wazan fa'ala. Tapi lanjutkan. Wa qad yadullu fa'ala ala makna fa'ala. Terkadang wazan fa'ala ini memiliki makna wazan fa'ala. Dalam arti seperti nasoro atau fataha gitu, wazan fa'ala atau muta'addi bisa. Contohnya seperti safaro. Nah, di sini tidak ada makna musyarakah, juga tidak ada makna mutaba'ah, dan tidak ada makna nomor 3 adilalah itu. Safaro, hajaro, jawaza. Tetap makna safaro di sini adalah safar atau piknik atau bepergian. Hajaro, maknanya di sini adalah hijrah atau pindah, transmigrasi. Jawaza, melewati, tidak ada saling, tidak ada terus-terusan, dan tidak ada menunjukkan yang tadi, yang nomor 3. Oke, nah itu sekilas wazan fa'ala. Jadi maknanya ada 3 yang masyhur, tapi terkadang juga bukan selain yang 3 tersebut. Selanjutnya makna wazan tafa'ala. Makna wazan tafa'ala yang dicantumkan di sini ada 4. Yang pertama al-musyarakah bainal itsnain fa aktsara. Jadi beda musyarakahnya juga. Kalau wazan fa'ala musyarakah saja antara 2, kalau wazan tafa'ala bisa 2, bisa lebih, 3, 4 dan lain sebagainya, musyarakah atau berserikatnya. Contoh, tajadala Zaidun wa Amr wa Ali. Nah, Zaid, Amr, dan Ali saling berdebat. Nah, yang berdebat ini 3 orang, atau 4, atau 5, dan lain sebagainya. 2 juga bisa. Tajadala Zaidun wa Amr. Nah, Zaid dan Amr saling, maknanya saling mujadalah, saling berdebat. Nah, jadi bisa 2, bisa lebih untuk musyarakah di wazan tafa'ala. Yang kedua, at-tadhahur. At-tadhahur ini kalau kita artikan bahasa Indonesia pura-pura lah, pura-pura. Wa ma'nahu al-iddia, ngaku, bil ittisafi bi fi'lin, bil fi'li, maksudnya bil fi'li ma'antifaihi anhu. Ngaku akan suatu sifat dengan bil fi'li ma'antifaihi, mengakui suatu sifat fi'il, suatu sifat kata kerja, serta tidak ada sifat tersebut gitu. Ngaku ada sifat tapi padahal tidak ada sifat tersebut. Contoh, tanawama artinya pura-pura tidur. Nah, mengakui dia itu tidur, padahal tidur di dia itu tidak ada, jadi pura-pura tidur. Tajahala, pura-pura bodoh, mengakui bahwa dirinya bodoh padahal dia itu tidak bodoh. Tajamala, mengakui bahwa dirinya itu ganteng misalkan atau cantik, tapi sifat ganteng atau cantik di dia itu tidak ada, hanya aku-akuan doang, pura-pura. Takasala, pura-pura malas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ad-dilalah ala tadrij, ay hudusul fi'li syai'an fa syai'an, menunjukkan bertahap. Tadrij itu bertahap, ay hudusul fi'li syai'an fa syai'an, datangnya atau adanya, timbulnya suatu pekerjaan itu sedikit demi sedikit. Contoh, tazayadal mataru. Tazayada itu bertambah. Mataru yaitu hujan. Hujan bertambah. Berarti hujan bertambahnya itu sedikit demi sedikit, tidak sekaligus gitu, tidak daf'atan wahidatan. Tapi tazayadal matar. Hujan sedikit demi sedikit bertambah. Yang keempat al-mutawa'ah. Terdampak, kalau dalam bahasa Indonesia singkatnya adalah terdampak. Wa huwa yutawi'u wazna fa'ala, yaitu mendampaki dari wazan fa'ala. Contoh, ba'adtuhu fataba'ada. Saya menjauhi dia, maka dampaknya dia terjauhi.
saya menjauhi dia, maka terdampak. Dia dampaknya terjauhi. Oke. Demikian dari makna wazan fa'ala dan tafa'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.